Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garland Prayagi dengan NIM 2031116 akan memaparkan materi saya tentang cacing tanah. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian cacing tanah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri cacing tanah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengelompokan cacing tanah. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan ekologi cacing tanah. Terakhir, peserta didik dapat mengetahui manfaat dari cacing tanah. Pengertian cacing tanah. Cacing tanah adalah cacing yang berbentuk tabung dan tersegmentasi dalam film annelida. Mereka umumnya ditemukan hidup di tanah, memakan bahan organik hidup dan mati. Sistem pencernaan berjalan melalui panjang tubuhnya. Cacing tanah melakukan respirasi melalui kulitnya. Diketahui juga bahwa cacing tanah merupakan hermafrodit, yang mana masing-masing individu membawa kedua organ seks pria dan wanita. Mereka tidak memiliki kerangka internal atau eksoskeleton, tetapi mempertahankan struktur mereka dengan ruang coelom, cairan yang berfungsi sebagai rangka hidrostatik. Ciri-ciri cacing tanah. Yang pertama, tubuh bersegmen. Kedua, memiliki sedikit rambut. Ketiga, memiliki klitelum atau bagian tubuh yang segmennya menyatu, yang merupakan alat reproduksi. Keempat, bersifat hermafrodit. Kelima, berwarna abu-abu gelap kebiruan pada permukaan dan abu-abu pucat pada bagian bawah. Keenam, pernapasan menggunakan kulit. 7, bergerak menggunakan kontraksi otot konitudinal dan sekuler. Terakhir, peredaran darah tertutup sederhana. Pengelompokan cacing tanah. Kelompok cacing tanah ada 3 spesies, yaitu spesies epigelik, spesies anesik, dan spesies endogenik. Ekologi cacing tanah. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap populasi cacing tanah adalah: yang pertama, kelembapan; kedua, suhu; ketiga, pH; keempat, bahan organik; kelima, vegetasi. Manfaat cacing tanah. Yang pertama, memperkaya kadar nutrisi tanah. Perlu diketahui, cacing tanah mampu meningkatkan kadar nutrisi tanah karena kotoran yang dihasilkannya. Yang kedua, menjaga struktur tanah. Yang ketiga, mengoptimalkan sistem drainase tanah. Yang keempat, membantu aerasi lingkungan tanah. Kelima, mendaur ulang sampah organik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.